rumah maupun yang ada di gereja sini, beberapa orang. Pak Pendeta Syarifuddin, selamat pagi. Sebelum kita mulai ibadah PKLU pada pagi hari ini, kita mau doa konsistori. Mohon Pak Pendeta juga ikut dalam doa. Makasih. Ya. Ibadah rutin PKLU GPIB Shalom kita akan segera mulai. Pertama-tama kami atas nama pengurus menyampaikan puji syukur, terima kasih kepada Tuhan karena kita masih diberikan kesempatan di masa tua, di masa pandemi ini boleh beribadah bersekutu bersama-sama meskipun di rumah masing-masing, di tempat masing-masing, tetapi kasih setia Tuhan bersama kita. Tidak ada halangan rintangan, kita kembali lagi pada ibadah pada pagi hari ini. Dan terima kasih ada Ibu Bapak dari MUPEL yang boleh hadir bersama-sama dengan kami, MUPEL Jakarta Barat. Terima kasih Bapak Pendeta Syarifuddin yang boleh memimpin ibadah kita PKLU pada saat ini. Juga pada Ibu Bapak yang sudah berkesempatan untuk hadir, kami mengucapkan terima kasih. Berkati semua para pelayan liturgi Ibu Singca Suparwoto, pemandu lagu Ibu Joyce Sembiring, IT, tidak lupa yang pegang peranan Bapak Tember, juga kepada Ilona yang akan mengiringi kita dalam lagu pujian. Terima kasih, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ibu-ibu, bapak-bapak yang kekasih dalam Yesus Kristus, kami mengajak Bapak Ibu PKLU GPIB Shalom untuk mengucapkan yel-yel sebanyak 3 kali. Syukur, semangat, sukacita. Syukur, semangat, sukacita. Sekali lagi. Syukur, semangat, sukacita. Selamat datang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat bergabung secara online melalui aplikasi Zoom. Saat ini dan selamat beribadah di dalam ibadah PKLU pada minggu keempat sesudah Pentakosta dengan tema Turutilah Teladanku, dan pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Pendeta Adris Syamsuddin. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita menyanyikan lagu Mars sampai masa tua, Mars PKLU sambil berdiri.
pagi hari dengan semangat yang baru, dengan tenaga yang baru, dan dengan pengharapan yang baru. Memotivasi kita untuk bersekutu bersama pada hari ini dengan sukacita yang baru. Saudara-saudara, di sepanjang bulan ini, tetaplah kita bersyukur kepada Tuhan dan menghadirkannya untuk mengawal semua kegiatan kita di sepanjang hari ini. Kita menghadap Tuhan dan memuji namanya karena setianya besar atas kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 1, bait 1-2. Kita berdoa. Allah Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami datang dengan penuh kerendahan hati, seraya mengucap syukur berlimpah terima kasih kepadamu, Tuhan, atas kemurahan, kasih sayang, dan kebaikan-Mu, sehingga pada pagi menjelang siang ini, kami, ibu-ibu, bapak-bapak lansia, boleh datang berbakti beribadah kepadamu melalui firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ardi Syamsuddin. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang di sorga, tolong sertai dan memberkati juga bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada saat ini, baik yang di rumah maupun yang ada di gereja ini. Tuhan, sebelum kami mendengar firman-Mu, Tuhan Yesus tolong ampunilah kiranya segala dosa-dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak mendengar dan menerima firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mazmur berbalasan, Mazmur 145 ayat 1 dan 3. Aku hendak mengagungkan Engkau, ya Allahku, ya Raja. Terusnya dan selamanya.
Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji, dan kebesarannya tidak terduga. Dipersilakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 243 bait 1 dan 3. Kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan membuatku teguh. Kasih setia Tuhan ajaib bagiku. Kasih setia Tuhan melampaui akalku. Kasih setia Tuhan biarkan adanya. Kasih setia Tuhan betapa indahnya. Kasih setia Tuhan membuatku tentram. Kasih setia Tuhan akan selama-lamanya. Kasih setia Tuhan jaminan hidupku. Pemberitaan firman oleh Bapak Pendeta. Ya, makasih. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita berdoa, bukalah firman Tuhan, saya ambil dari Matius pasal 7, ayat 24 hingga 27 ya. Matius pasal 7, ayat 24 hingga 27. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat. Maksudnya kita berdoa. Bapa kami di surga, syukur limpah banyak, terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami anak-anak-Mu, PKLU, Persekutuan Kaum Lanjut Usia, diberkatilah dengan firman-Mu yang sudah terbuka di hadapan kami. Oleh tuntunan dan pimpinan Roh Kudus, berikan kami hikmat dan pengertian. Kuduskan ampuni dosa kami Bapa, bersabdalah. Dalam kasih-Mu Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Baik, jemaat baik yang di rumah maupun di gereja yang bisa berdiri. Saya membacakan Alkitab ini dari Matius pasal 7, ayat 24 hingga 27 demikian. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana. Kemudian datanglah banjir. Saya ulangi, kemudian datanglah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian datanglah hujan dan datanglah banjir, lalu melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya.
Sampai demikian pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Ya, saya ulangi. Ya. Ya. Baik. Apakah perlu saya doa lagi? Enggak. Sudah, doa tadi sudah. Oke. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas. Turutilah teladanku. Firman Tuhan mengingatkan kita bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku, perkataan Tuhan banyak. Banyak. Perkataan Tuhan misalnya untuk kita yang sudah di usia lanjut ini, meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Kita tidak bisa memungkiri atau mengingkari keadaan fisik kita. Saya saja pernah juara maraton di tingkat provinsi itu juara 3 kali. Saya berusia 17 tahun. Terus 19 tahun, 18 tahun nggak dapat. Terus 22 tahun. Tapi sekarang kalau saya disuruh lari 63 tahun sekian, bisa mati di jalan. Sudah nggak bisa lagi. Nah, itu mengingatkan angin melanda. Angin melanda itu banyak. Setiap orang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Menghadapi keluarga, menghadapi anak-anak, menghadapi mantu, menghadapi cucu-cucu, itu tidak sesuai dengan selera kita, ada. Malah kadang-kadang kita yang sudah mengurus anak, kita mengurus cucu lagi. Anak digigit nyamuk, kita yang dimarah. Kadang-kadang kita sakit hati. Ketika anak-anak kita masih kecil, kita antar dia ke gereja, sekolah minggu. Tapi ketika anak-anak sudah besar, kita sekolahkan dia, kita kawinkan dia, daya, dana, tenaga kita sudah terkuras. Kadang-kadang untuk mengantar, nak tolong antar ke gereja, nak tolong, belum tentu dia ngantar. Kadang-kadang kita yang sudah pensiun ini, syukur kalau masih ada kita bekerja di perusahaan atau di pemerintahan masih dapat pensiun. Kalau tidak ada pensiun, kadang-kadang mau minta dengan anak pun sekali dua kali bisa minta. Tapi kalau berkali-kali kadang-kadang diomelin juga. Banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita ini. Tapi turutilah teladanku, bagaimana Yesus dalam perjalanan kehidupannya, kita boleh marah, kita boleh sakit hati, tapi Yesus katakan pada siang hari kalau kau marah, jangan sampai matahari terbenam. Kalau malam hari, jangan sampai matahari terbit.
Nah, kita berhadapan bersama PKLU, di gereja, di rumah, di masyarakat. Kadang-kadang hati tergores, kita juga masih marah. Nah, itu Yesus katakan setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu, kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda. Angin itu banyak, macam-macam pergumulan. Ya, Martin Luther King katakan, di mana ada gereja, di situ iblis membuat istananya. Jadi di gereja, di rumah tangga kita, di keluarga kita, ada iblis itu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, kita tidak akan goyah. Hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Di dalam kekuatan kuasanya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu kuat. Kuat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Jadi untuk opa dan oma, kita sudah sama-sama punya cucu, ya. Kita sudah sama-sama punya cucu ini. Umur seperti kita ini sewajarnya sudah punya cucu. Ya, saya juga 1 tahun lebih lagi emeritus, yang menggambarkan bahwa sudah siap untuk pensiun dah. Nah, ini menggambarkan kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana orang tidak dapat lagi bekerja. Selama masih siang, sebenarnya ketika kita masih muda, kalau kita masih muda sudah membaca Alkitab misalnya sampai selesai, oh itu bagus. Tapi kalau kita sudah sampai tua begini, belum pernah membaca Alkitab sampai habis, dari Kejadian sampai Wahyu, bagaimana kita mau mengerti, mengikuti teladan Tuhan? Sulit. Saya banyak menyaksikan opa-oma dalam kesibukannya itu kadang-kadang tidak sempat membaca Alkitab. Kita lihat bagaimana Yesus memberi teladan, ya, begini. Ketika ia berdoa di Taman Getsemani, Petrus, Yohanes, Yakobus tidur. Dia mengatakan, tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga dengan aku 1 jam? Sampai 3 kali itu. Kadang-kadang kita tergores sakit hati kita. Anak-anak kita pun masih kita bangunin. Anak-anak tidur melulu. Padahal dia sudah berkeluarga. Diingatkan di gereja, gereja. Kita harus ingatkan. Kalau kita masih tinggal, atau anak-anak masih tinggal sama kita, atau kita tinggal sama anak-anak, saya katakan sama anak saya begini, kalau kau tinggal sama saya, kau ikuti teladan saya. Kalau saya tinggal di rumahmu, saya ikut teladanmu. Saya akan mengikuti apa yang kau inginkan. Saya membantu. Tapi kalau tinggal di rumah, bapakmu, kau ikut teladan saya. Ya, kadang-kadang begitu. Kita sebaiknya orang sudah tua begini, jangan disibukkan lagi dengan banyak hal. Kita harus santai, kita harus refreshing, kita harus enjoy. Waktunya kita jalan-jalan. Waktunya kita jalan-jalan. Bukan tidak boleh ngurus cucu atau bagaimana. Waktu kita jalan-jalan refreshing. Tapi di masa COVID ini, jangan banyak keluar. Berkerumun. Saya juga senang. Saya tadinya Pak Robert Wawor itu, saya hadir aja Pak di gereja. Lebih senang saya. Ya, mungkin rapat kami mengatakan melalui Zoom aja. Oke, enggak apa-apa. Jangan lupa protokol kesehatan. Ketat. Ini sekarang rumah sakit. Ada keluarga saya, Bapak Ibu, terus terang, keluarga saya kena COVID di Riau, itu nggak terlayani, mati begitu saja. Rumah sakit penuh. Riau termasuk nomor 3 seluruh Indonesia. Banyaknya COVID.
Sekarang rumah sakit di Jakarta penuh. Ingatkan anak-anak kita itu. Tolong. Ya, saya tidak pakai masker karena saya di ruang sendiri hari ini. Ya. Jadi turutilah teladanku. Kita kadang-kadang di usia tua inilah yang saya katakan, kalau kita belum bisa mengampuni, berat hidup ini. Berat hidup ini. Jangan kita ungkit-ungkit, jangan kita ungkap-ungkapkan banyak masa-masa yang menyakitkan hati terhadap anak-anak, pada orang lain, pada suami, pada istri. Katakanlah, kalau ibu-ibu masih punya suami, pernah dikecewakannya, itu yang dikatakan angin melanda. Yang sudah-sudahlah, jangan diingat-ingat. Kalau diingat-ingat, tidak mengikuti teladan Yesus. Ikutilah, turutilah teladanku. Yesus tidak banyak menuntut. Yesus menginginkan kita untuk tetap taat. Tetapi, setiap orang yang mendengar perkataanku, Alkitab, membaca, dan tidak melakukannya, ya sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turun hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, maka hebatlah kerusakannya. Makanya rumah tangga kita, kalau kita sudah tua-tua begini masih bertengkar, itu berarti kita belum memahami satu dengan yang lain. Suami istri ya. Nah, makanya jangan ada satu perdebatan yang menyakitkan lah dalam hidup ini. Saling mengerti, saling sabarlah, kita sudah tua ini. Jadi PKLU yang dikasihi dan diberkati Tuhan, ya marilah kita menuruti teladan Tuhan. Kalau kita tidak menuruti teladan itu, kerusakannya hebatlah. Dampak daripada kekerasan hati. Plato katakan begini, Plato, jangan kamu katakan kamu pemenang ketika kamu mengalahkan 1000 orang. Pemenang gemilang adalah ketika kamu mengalahkan dirimu sendiri. Mengamputi berat, Bapak Ibu. Mengalahkan diri itu tidak gampang. Ada peribahasa, misalnya satu contoh begini. Jangan menggigit tangan orang yang pernah memberi engkau makan. Apakah anak? Anaklah katakanlah. Dia gigit tangan kita. Kata gigit tangan itu sepertinya air susu dibalas dengan air tuba. Jangan kita ungkitkan, mama sudah, papa sudah lakukan ini, kamu nggak tahu. Jangan, sudah. Kalau perlu, tinggalkan anak itu, bagaimana kita damailah. Damailah hidup ini. Kalau di satu rumah kita masih bertengkar, itu yang Mazmur katakan, firman Tuhan ya, diam bersama dengan rukun, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Diam bersama dengan rukun, Bapak Ibu. Ya, usul saya kalau anak-anak itu hormatilah orang tuamu. Sampai masa tua, sampai rambutmu memutih. Saya lihat ibu-ibu rambutnya belum putih, hebat itu, ajaib itu. Ya. Saya tuh nggak pernah cat rambut, maksudnya udah yang putih-putih dah. Jadi kalau kita membaca Mazmur Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu, aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu, terus aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi ketika anak-anak lihat rambut kita sudah putih, oh mamaku, oh papaku sudah tua, tinggal berapa saat lagi hidup kita ini, nggak banyak.
Makanya PKLU kita pakai baju oranye, menggambarkan matahari akan terbenam. Kita ini akan kembali menjadi tanah. Itu yang saya katakan, meskipun manusia lahiriah kami ini semakin merosot, kekuatan kita ini makin ini, karena anggota tubuh kita sudah banyak expired, ada penyakit bawaan. Hati-hati. Hati-hati. Jadi marilah jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, sampaikan kepada anak-anak, turutilah teladan papa dan mama yang menyayangi, mengasihi kalian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya kehidupan kamu diberkati Tuhan. Sebab kalau anak durhaka sama orang tua, susah hidupnya. Marilah Bapak Ibu, turutilah teladanku. Bukan orang yang memanggil namaku Tuhan, Tuhan yang masuk surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Tuhan memberkati opa oma, panjang umur, sehat-sehat, salam hormat keluarga semuanya ya. Amin. Kita masuk saat teduh sejenak ya. Saat teduh selesai. Mari kita meresponi firman Tuhan, kita bernyanyi. Mari kita satukan hati, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa kami di surga, puji syukur limpah banyak terima kasih Tuhan. Sujud kami kehadirat-Mu yang kudus, terpujilah nama Tuhan. Engkau telah memberkati kami persekutuan PKLU pada siang hari ini dengan firman. Berkatilah, biarlah kami tidak saja mendengar firman-Mu, tapi melakukannya. Sehingga kokohlah kehidupan kami. Sehingga sekalipun kami sudah tua, kami tetap segar dan berbuah. Dan biarlah kami tidak banyak menuntut, tapi bila Tuhan berkenan, malah kami boleh berbagi dan memberi terhadap sesama, terutama pada keluarga kami. Bapa di surga, di usia kami yang sudah rentan ini,
di mana banyak anggota tubuh kami yang sudah mengalami kemunduran. Tolonglah ya Bapa, berikan kami kekuatan kesehatan. Bahkan jemaat-Mu yang dirawat di rumah, mungkin yang dirawat di rumah sakit, mungkin persekutuan kami pada pagi hari, siang hari ini mengalami gangguan-gangguan kesehatan karena usaha yang banyak. Biarlah pertolongan daripada-Mu yang menjadikan langit dan bumi, itulah menjadi sandaran pegangan kami. Bapa, berkatilah anak-anak-Mu yang telah menunaikan tugas dalam ibadah ini. Pianis, pemandu lagu, multimedia, sound system, pendamping, biarlah semua itu untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, dan berkatilah. Bapa di surga, kami doakan anak-anak kami, mantu-mantu cucu-cucu kami. Mungkin kami sudah punya cicit. Jaga lindungi mereka, pagari dengan malaikat-malaikat surga-Mu Bapa kehidupan kami. Biarlah Engkau menjaga kami seperti Kau menjaga biji mata-Mu. Tolonglah kami di usia yang banyak ini, jauhkan kami dari COVID-19. Kami sekeluarga jemaat-Mu, di mana banyak orang-orang yang mengabaikan protokol kesehatan. Bahkan kami yang diam di rumah, kalau ada keluarga kami yang mengabaikan, kami pun bisa kena COVID-19. Untuk itulah kami selalu mengingatkan keluarga kami agar menjadi garam dan terang. Protokol kesehatan itu kami laksanakan dengan baik. Cuci tangan, masker, menjaga jarak, menjaga kerumunan. Tolonglah ya Tuhan, berkatilah kami anak-anak-Mu. Berkatilah jemaat DPB Salum Selipi. Berkati para hamba-Mu yang melayani presbiter, penatua dan diaken pendeta, pengurus ke-6 Pelkat, semua yang mengambil bagian BPPJ dalam pelayanan dan kesaksian kami bersama, bahkan jemaat-Mu yang beribadah di rumah masing-masing, yang memberikan persembahan dan persepuluhan. Tambah-tambahkan kasih dan berkat Tuhan yang limpah bagi anak-Mu ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Inilah kami Bapa, sambut dengar doa kami, sempurnakan. Dalam Kristus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga. Jadi ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kita tiba pengucapan syukur. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab dalam Yunus 2 bait 9 yang menyatakan, "Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasakan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara."
Mari kita nyanyikan jemaat Kidung PKJ 147 bait 1-3. Di sini aku bawa. Bapak, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena kasih dan pengorbananmu mendorong kami untuk memberi persembahan sukarela ini. Kami sadar bahwa persembahan kami ini tidak sebanding dengan kurban tubuh dan darahmu yang Engkau persembahkan bagi kami dan dunia ini. Terima serta kuduskanlah ya Tuhan, agar berguna untuk pelayanan kasih dan keadilan demi kemuliaan-Mu. Amin. Silakan duduk. Pengutusan. Warta Pelkat PKLU akan disampaikan oleh Sekretaris Ibu Wiwi Meking Santos. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Sinja. Warta PKLU 1. Pendaftaran pembinaan tingkat dasar masih terbuka untuk umum dan bagi siapa yang ingin ikut serta masih terbuka pendaftaran sampai tanggal 28 Juni besok. Dan pembinaan akan dilakukan tanggal 10 Juli bulan depan. Kedua, ibadah bulan depan seperti biasa ibadah rutin akan diumumkan selanjutnya. Ketiga, praktek penggunaan HP ditunda sampai kondisi memungkinkan untuk praktek karena dengan tatap muka ya. Keempat, bulan Juli akan diadakan amplop sukarela sesuai dengan program kegiatan PKLU. Dan ini akan dilaksanakan oleh bidang daya dana, yaitu Ibu Pena. Demikian warta PKLU. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, dijemput berdiri. Saya membacakan amanat pengutusan dari Yesaya pasal 48 ayat 18 yang menyatakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu terus mengalir seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti.
Mari kita angkat pujian ini. Baik, Bapak Ibu, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin. Bapak Ibu silakan duduk, kami tutup dalam doa. Ibu-ibu, kita akan berdoa pelayan dan pengurus untuk berdoa bersama. Sesudah itu kita akan foto bersama. Iya, paket. Oh iya. Ada isi itu. Kami di sini sebagai pelayan. Terus ada tamu nanti. Boleh melaksanakan tugas pelayanan sesuai rencana dan takdir. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan pulang kembali ke rumah masing-masing. Biarlah Tuhan tolong memberkati menyertai kami semua. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta. Jois. Yang hadir di gereja boleh maju, mau foto bersama. Jaga jarak sama kita. Oh, jaga jarak. Iya. Pintu belakang tuh tutup dong. Silakan petugas. Pintu belakang tutup. Jarak ya. Pintu belakangnya Jelek. pintu di belakang. Nah, Kasih senyum yang manis, opa-oma. Yang manis, oma-oma. Pepsodent. Untuk anak ya. lihat. Senum Pepsodent tuh. Iya, Pepsodent. Pepsodent. Yang lainnya oma-oma.
iklan itu Pepsodent. Yang paling cantik yang mana tuh? Yang Pepsodent? Sudah? Yang ngomong. Sekarang kita dong yang Sekarang dipoto. Pak Pendeta Aprianus sudah hadir. Genit nih. Ya, makasih. nih. Kasih Pendeta Foto Adri, terima kita. kasih. Mumpung ada Pak Pendeta. Terima kasih Pak Firmannya. Adri, Kasih firmannya. semua. Kasih semuanya. Adri, terima kasih ya. Terima Kita kasih. Adri, terima kasih. Komunikasi. Terima kasih Pak Pendeta. Foto ya Terima kita. kasih semuanya. Tuhan memberkati. Silakan boleh berkomunikasi antara Ibu Bapak dari jauh jaraknya, tapi bisa bertemu di Zoom ini. Silakan. Amin. Aduh, Nah, ini baru nih. dadah. Bu Jin. Dadah semuanya. Dadah, Jin. Dadah, semangat, Jin. Dadah. Dadah, Kakek. Dadah. Amin ya, terima kasih. Kapan ke Jakarta? Halo Tante Tina. Tante Tina. Dan Tante Tina. Pak Tukwi, selamat siang Ibu Tukwi. Bencet. Halo. Joyce, Uji. Tante Pena, dadah. Sampai jumpa. Sampai jumpa semua. Sampai jumpa. Terima kasih. Salam sehat. Iya. Salam sehat. Salam Salam. Salam sehat. Salam sehat. Salam sehat. Amin. Amin. Sehat-sehat ya Tante. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Tante Siang, Tina. Tante Tina. Dadah semuanya. Dadah, Pak. Dah. Dadah. Bu. Ada di kamar dong, Dek. Ken, dah. Ya, dah, Ken. Joyce. Joyce. Gimana makanya? Ken, Ibu. Gimana, Ken? Cucu lo bagaimana? Tin? Tin? Cucumu bagaimana, Tin? Sehat kah? Udah sehat? Cucu, Pamela. Mana sih orangnya? Udah kabur. Bu Sinaga. Iya, Bu. Sehat, Bu. Cuman mungkin tadi Pak Pendeta tidak sempat baca, sehingga doa syafaat yang sudah kita susun untuk doa-doa termasuk cucu yang sakit, yang dirawat di rumah sakit, tidak sempat didoakan oleh Pak Pendeta. Mudah-mudahan untuk bulan depan bidang teologi sudah menyampaikan sebelumnya kepada pelayan firman. Kami mohon maaf, tetapi kita sebagai anggota PKLU saling menopang di dalam doa. Doa masing-masing di dalam doa syafaat, kita doakan semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Dadah. Ayo, dah. Bu Miko. Dadah. Dadah. Sehat. Tante. Sehat ya semuanya ya. Sehat. Sehat-sehat ya Tante ya semuanya. Dadah. Amin. Makasih. Salam Mami ya. Ya, nanti disampaikan. Dadah. Selamat siang. Siang.